Selamat pagi, selamat datang di kelas Mumira. Nah, sebelum kita mulai belajar, ayo kita morning greeting dulu. Siapa yang mau elbow shake? Wave, halo, hai teman-teman. Siapa yang mau namaste? Siapa yang mau foot shake? Dari bawah ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kita sudah masuk ke tema 8. Artinya ini adalah tema yang terakhir. Sehabis itu kita akan memasuki masa-masa evaluasi akhir semester. Wow, cepat sekali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, sudut, dan mendengar orang lain mengatakan tentang sudut. Tapi apa sih sebenarnya sudut? Yuk, kita belajar. Oke, kita mengenal dulu apa itu sudut. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Misalnya, Bu Mira punya dua garis lurus, yang satu garis berwarna hitam, yang satu garis berwarna merah. Dan kedua garis itu bertemu di satu titik membentuk yang namanya sudut. Jadi, jarak antara garis hitam dan garis merah itulah yang disebut dengan sudut. Lalu, pertemuan dua garis lurus bisa membentuk seperti ini. Bentuk yang pertama, garis hitam bertemu dengan garis merah membentuk sudut lurus. Contoh sudut lurus yang ada di sekitar kita, misalnya ketika kita melakukan handstand, atau teman-teman yang bisa balet kakinya diangkat seperti ini. Nah, itu membentuk sudut lurus. Contoh benda yang memiliki sudut lurus adalah penggaris atau buku yang terbuka. Coba dilihat di bagian bawahnya. Nah, itu membentuk sudut lurus. Lalu, pertemuan dua garis lurus bisa juga berbentuk seperti ini, seperti bentuk yang kedua. Garis hitam bertemu garis merah membentuk sudut yang namanya siku-siku. Ini mirip dengan siku-siku kita ya. Kita kan juga punya siku. Nah, itu bentuknya sama seperti ini. Atau penggaris Bu Mira yang segitiga seperti ini. Nah, ini juga membentuk sudut siku-siku. Contoh kegiatan yang membentuk sudut siku-siku adalah, misalnya teman-teman bermain perang-perangan, lalu teman-teman bersembunyi di belakang meja. Lalu teman-teman yang bisa balet juga ada gerakan seperti ini. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Contoh benda yang memiliki sudut siku-siku adalah yang pertama, televisi. Coba teman-teman perhatikan ujung-ujungnya, itu setiap ujungnya membentuk sudut siku-siku. Jadi ada 4 sudut siku-siku. Ada juga yang biasanya kalian lihat di sekolah, yaitu whiteboard atau papan tulis. Masih ingat bentuknya seperti ini? Nah, ini juga membentuk sudut siku-siku. Ada 4 juga, sama seperti TV yang tadi, ada di sini. Nah, keempat sudut itu membentuk sudut siku-siku. Lalu pertemuannya bisa juga berbentuk seperti ini. Seperti bentuk yang ketiga, garis hitam bertemu dengan garis merah. Seperti pensil ya teman-teman ya, membentuk sudut yang namanya sudut lancip. Ini mirip seperti ujung pensil kalian ketika sudah diraut. Contoh kegiatan yang membentuk sudut lancip adalah, misalnya kalian bermain kasti. Lalu ada lagi misalnya kalian melakukan
tarian atau dance, itu juga membentuk sudut lancip. Contoh benda yang memiliki sudut lancip adalah pizza. Nih, sudut lancipnya ada di sini. Lalu ada lagi ice cream cone yang sudut lancipnya ada di bawah sini. Kemudian, pertemuan dua garis lurus bisa berbentuk juga seperti ini. Seperti bentuk yang keempat. Garis hitam bertemu dengan garis merah membentuk sudut yang namanya sudut tumpul. Contoh kegiatan yang membentuk sudut tumpul adalah misalnya kalian bermain anggar, lalu kaki kalian terbuka sangat lebar, atau kalian menangkap bola kemudian melemparkannya. Itu tangan kalian membentuk sudut yang namanya sudut tumpul. Contoh benda yang memiliki sudut tumpul adalah kipas. Sudut tumpulnya ada di bawah sini. Lalu ada lagi laptop yang terbuka, ini membentuk sudut tumpul. Sudut tumpulnya ada di sini. Nah, coba tebak, kalau yang ini sudutnya sudut apa ya? Kita lihat sudut A ini sudut apa ya? Coba Bumira gambar. Garis hitam, garis merah bertemu. Sudut apa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang merasa ini lancip atau tumpul? Coba Bumira kasih bantuan ya. Kita masukkan penggaris segitiga Bumira yang ada di sini. Nah, kira-kira ini sudut apa? Ya, betul. Ini sudut siku-siku. Walaupun miring, tetap namanya sudut siku-siku ya teman-teman. Karena dia tetap berbentuk tegak lurus. Nah, kalau sudut yang B ini, sudut apa ya? Apakah lancip, atau tumpul, atau siku-siku? Sepertinya kalau siku-siku bukan ya. Coba Bumira tambahkan penggaris segitiga untuk membantu. Wah, ternyata sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Jadi namanya apa ya yang lebih kecil? Nah, kalau lebih kecil dari sudut siku-siku, namanya sudut lancip. Oke, yang terakhir kita lihat sudut C. Bumira gambar dulu ya. Garis hitam dan garis merah. Membentuk sudut apakah ini? Coba kita ukur dengan segitiga yang penggaris segitiga yang tadi ya. Wah, ternyata sudutnya lebih besar daripada sudut siku-siku yang ada di penggaris. Karena lebih besar, makanya disebut sudut tumpul. Jadi sudut C ini adalah sudut tumpul. Ternyata semua benda yang ada di sekitar kita itu punya sudut teman-teman. Ada sih satu yang gak punya sudut, yang bentuknya lingkaran seperti bola. Itu dia gak punya sudut. Nah, Bumira akan mengajak teman-teman untuk bermain kuisis di pembelajaran selanjutnya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat lagi ke depan tadi tentang penjelasan mengenai berbagai macam sudut dan bagaimana cara membedakan sudut yang satu dengan sudut yang lain. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembelajaran matematika kali ini. Kalau kalian bingung seperti biasa, kalian boleh tanya Bumira di Google Classroom atau kalian bisa juga bertanya lewat WhatsApp group. Nah, semangat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah, semangat belajar. Dadah teman-teman.